Jadi saya punya seorang kenalan lah gitu ya, punya kenalan gitu. Dia sekarang sudah meninggalkan dunianya karena dia pengen fokus ke akhirat. Jadi kerjanya di rumah itu beribadah, zikir segala macem gitu. Nah kalau misalnya diajak kemana gitu, ya udah fokusnya ibadah aja, udah pengen fokus ke akhirat gitu. Nah kalau tanggapan Pak Ustadz gimana ya? Karena bener-bener ditinggalin semua tuh. Pertanyaannya, apakah bisa meraih akhirat kalau nggak pakai dunia? Mustahil. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh untuk meraih akhirat, tapi kamu jangan lupa kamu masih punya dunia. Artinya tidak mungkin ada akhirat yang bisa diraih kalau nggak karena dunia. Dan kalau ada orang yang berkata bahwasanya aku ingin meninggalkan dunia, aku ingin fokus pada akhiratku aja, tapi dia benar-benar nggak urusan dengan dunia, itu berarti dia pasti akan mengumpulkan kesalahan lebih banyak daripada kebaikannya. Oh gitu Pak Ustadz? Oke, contoh ya, contoh. Sekarang kita lihat, bisa nggak di masanya Rasulullah orang fokus pada akhirat doang tapi nggak peduli dunia? Nggak bisa. Di masa perang Rasulullah. Kenapa? Banyak perang ya? Bukan hanya banyak perang, tapi Rasul pernah meriwayatkan satu hadis begini. Jadi kata Rasulullah, Allah pernah mengutus satu malaikat azab untuk mengazab satu kaum di satu tempat. Maka ketika malaikat ini turun, dia balik lagi ke atas. Lalu bilang sama Allah, ya Allah ini ada orang lagi sujud. Masa aku azab orang lagi sujud? Yang lain ini maksiat iya. Tapi ini ada orang lagi sujud. Masa aku azab orang lagi sujud? Allah bilang, turun lagi, azab orang-orang di situ, dan jangan lupa mulai dari orang yang sujud tuh. Malaikat bilang, kenapa nih? Karena Allah mulai menjelaskan. Allah paling benci, kata Rasulullah, Allah paling benci dengan orang yang mukanya tidak memerah atau dia biasa-biasa aja ketika melihat kemaksiatan di sekitar dia. Artinya, he do nothing, dia nggak berbuat apapun. Nah makanya di dalam Islam tuh dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita harus turun. Kita nggak boleh kemudian berkata bahwa ya udahlah, dunia memang udah kayak gini, aku mau sholat aja, yang penting diriku selamat. Islam nggak nerima yang kayak gitu. Nah sehingga kalau dikatakan bahwa fokus pada akhirat maksudnya adalah menggunakan dunia untuk akhirat, itu betul. Contoh ya, ada orang bilang saya mau fokus ke akhirat, maka ketika saya punya uang, saya pastikan uang ini akan menghasilkan akhirat terbaik buat saya. Itu betul. Tapi kalau dia berkata bahwa saya fokus akhirat, terus dibilang kerja sono, nggak, saya fokus akhirat. Kumpul sana sama teman-teman, nggak, saya fokus akhirat. Akhirat mana yang dia maksud? Karena akhirat itu semuanya dicapai dengan dunia. Oke. Gitu. Berarti sah-sah aja ya, misal kita pengen bekerja, pengen jadi ahli gitu ya, tapi dengan nilai-nilai Islam itu tidak bisa kita hilangkan. Gitu. Menarik, bukan boleh, bukan sah, tapi wajib. Malah wajib Ustaz. Kerja itu wajib bagi orang muslim. Kenapa? Karena kerja itu adalah bentuk syukur. Jadi kerja itu di dalam Islam tidak ada hubungan dengan rezeki, tapi adalah bentuk syukur. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan i'malu ala Dauda syukron wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai Daud untuk bersyukur pada Allah. Karena sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. By the way, Daud itu raja loh.